Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran Bapa pada kesempatan hari Tuhan, di mana kami akan merenungkan firman Tuhan tentang hidup yang berbuah Tuhan. Tuhan di surga, berikan kami hikmat Tuhan supaya kami bisa mencerna dengan baik, sehingga kami bisa melaksanakan dan mengerti kebahagiaan firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, pakai hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dan semau-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami alaskan di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nas Alkitab kita terambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya ulang kembali. Nas kita terambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8 dengan judul perikop pokok anggur yang benar. Saya akan bacanya untuk kita semua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah darinya sendiri, karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari berbuah di dalam Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya ambil saat ini adalah hidup yang berbuah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, munculnya teknologi top working dalam ilmu pertanian memiliki pengaruh pada para petani di era zaman sekarang ini. Sebab top working adalah proses penyambungan atau penyatuan pohon induk dewasa dengan tunas pucuk. Jadi teknik top working ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk tanaman buah. Karena teknologi mampu meningkatkan produktivitas pada tanaman sehingga menghasilkan buah yang bermutu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam nas ini kita memahami bahwa Yesus menuntut para pengikutnya seperti demikian, Bapak Ibu Saudara. Barangkali beberapa pengikut merupakan ranting yang berbuah lebat dan yang lainnya tidak ada gunanya karena mereka tidak berbuah. Siapakah yang Yesus maksud itu? Saya melihat di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah orang Yahudi, di mana mereka adalah ranting-ranting dari pokok anggur Allah. Akan tetapi mereka menolak untuk mendengar kepada Tuhan, dan mereka menolak untuk menerima Yesus. Karena mereka adalah ranting-ranting yang sudah layu dan tidak ada gunanya. Yang kedua adalah orang Kristen yang Kristennya hanya sebatas pengakuan saja tanpa perbuatan. Bisa yang kita sering sebut adalah Kristen KTP, yang hanya ada KTP saja. Artinya Yesus memaksudkan orang Kristen yang hanya ranting-ranting yang tidak berguna, semuanya daun tanpa buah. Yesus juga memaksudkan orang-orang Kristen yang murtad, yang mula-mula mendengar berita dan menerimanya, tetapi kemudian meninggalkannya, menjadi pengkhianat terhadap tuannya yang ia pernah berjanji untuk melayaninya. Demikianlah hidup mereka sama sekali tidak berbuah bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen mengeluh karena kehidupannya kering dan tandus dan tidak berbuah, Bapak Ibu. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak mengusut sebab musibah kekeringan itu. Sebab kecenderungan mereka berusaha sendiri tanpa Kristus
maka sama seperti ranting kering dan daun tanpa buah. Bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana cara menghasilkan hidup yang berbuah banyak sesuai yang dikehendaki oleh Yesus itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita untuk menghasilkan buah yang berbuah yang lebat, Bapak Ibu? Di sini saya membagikan beberapa poin. Yang pertama adalah relasi. Di mana relasi ini adalah hidup yang melekat pada Kristus akan menghasilkan hidup yang produktif. Kita bisa lihat di ayat yang 1 sampai yang 3. Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan Bapa adalah penguasa yang memelihara ranting-rantingnya itu. Kehidupan orang percaya hanya bisa mengalir dari Kristus. Tanpa itu mereka menjadi seperti ranting yang mati dan harus dipotong. Ada 2 jenis ranting. Yang tidak berbuah akan dipotong, dan yang berbuah akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak, Bapak Ibu Saudara. Pembersihan ini adalah proses kasih Bapa yang mengangkat, memotong, dan menyingkirkan hal-hal dalam hidup kita yang mengalami pertumbuhan rohani kita. Walau menyakitkan, ini bertujuan agar kita makin serupa Kristus dan hidup kita memuliakannya. Segala yang menghambat kuasa Roh Kudus dalam diri kita harus disingkirkan, sebab Allah Bapa mengasihi Kristus dan setiap ranting yang melekat padanya. Mari kita perhatikan dalam Yohanes 15 ayat 2 sampai 3 ini di sini yang menggambarkan peran Bapa sebagai penguasa anggur, dan dengan penuh kasih dan ketegasan memperhatikan setiap ranting yaitu orang yang percaya untuk memastikan bahwa mereka hidup berbuah. Ranting yang tidak berbuah walaupun telah ditebus dan menjadi milik Kristus, tetapi dipotong oleh Bapa, bukan sebagai hukuman kekal, Bapak Ibu Saudara, melainkan sebagai tindakan penghakiman atas kehidupan yang tidak berguna dan tidak menghasilkan buah. Ini menegaskan bahwa Bapa menghakimi umatnya, sedangkan Kristus akan menghakimi dunia. Sebaliknya, ranting yang berbuah pun tidak luput dari tangan Bapa. Ranting itu dibersihkan agar menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Proses pembersihan itu bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai firman Tuhan atau penderitaan, teguran, bahkan penyesakan hidup. Namun semuanya dimasukkan untuk membawa kita pada penyerahan diri yang lebih dalam dan ketaatan yang sejati kepada firman Tuhan. Pemazmur sendiri mengakui bahwa penderitaan sering menjadi alat untuk membawa umat Tuhan kembali ke jalannya. Kita bisa lihat dalam Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Dalam ayat yang ketiga, bagian ini, Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya telah bersih oleh firman yang telah mereka dengar. Namun, pembersihan itu adalah proses yang terus berlangsung. Allah tidak mencari orang yang sekadar sibuk, tetapi orang yang sungguh-sungguh produktif, yakni mereka yang hidupnya menghasilkan buah yang menyenangkan hatinya, Bapak Ibu. Kesibukan bukan soal tanda produktif. Bisa jadi itu adalah sebuah topeng kemalasan kita atau pelarian dari tanggung jawab yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Amsal mengingatkan kita bahwa kemalasan dapat mengambil banyak bentuk. Suka menunda, tidak menyelesaikan, berdalih, dan lari dari kesusahan kita. Namun demikian, bukan hanya orang malas yang tidak produktif, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang sibuk pun bisa gagal berbuah jika hidupnya tidak melekat pada Kristus. Maka hidup yang produktif di hadapan Allah bukan tentang banyaknya aktivitas, tetapi tentang kedalaman relasi kita dengan Kristus. Pokok anggur sejati yang darinya mengalir hidup dan kuasa untuk menghasilkan buah yang memuliakan Bapa Ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah Bapa ingin kita berbuah banyak dengan hidup produktif melalui hubungan yang intim dengan Bapa, agar kita dinikmati oleh Bapa dan semua orang melihat inilah bukti otentiknya. Nama Allah dimuliakan dan mencerminkan kehidupan Yesus Kristus.
menjadi saksinya dan terlebih melayani dia sepenuh hati sehingga jiwa yang mengenal Injil Yesus Kristus. Lalu bagaimana bisa menghasilkan buah yang lebat itu? Ada di sini saya membagi-bagikan beberapa bentuk, beberapa jenis. Yang pertama adalah kasih. Di mana kasih ini hidup yang tetap tinggal di dalam Kristus akan menghasilkan buah yang lebat. Kita bisa lihat di ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ikatan yang kuat yang menyatukan pokok anggur dan rantingnya yaitu getahnya. Di sini Yesus tidak menggunakan kata getah, tetapi tetap memberikan penjelasan panjang lebar tentang kasih dengan cara yang mirip dengan getah pada pokok anggur. Karena ia berbicara tentang kasih yang mengalir hanya dalam satu arah, yaitu dari Kristus kepada muridnya. Bukan sebaliknya, seperti getah yang mengalir dari pokok anggur kepada ranting-rantingnya. Bukan sebaliknya. Keseluruhan gambar ini berpusat pada kasih yang mengalir dan memberi kehidupan, seperti getah pada tanaman. Yohanes 15 ayat 4-6 menegaskan pentingnya tinggal di dalam Kristus bagi setiap orang percaya. Ada perbedaan antara berada di dalam Kristus, sebuah status tetap karena kelahiran baru oleh karya Allah, dan tinggal di dalam Kristus, yang adalah persekutuan yang harus dijaga terus-menerus melalui iman, ketaatan, dan ketergantungan setiap hari kita. Seperti ranting yang tidak bisa berbuah jika terpisah dari pokok anggur, demikianlah pula orang yang tidak bisa menghasilkan buah rohani tanpa hubungan yang erat dengan Kristus. Banyak orang Kristen merasa rohaninya kering, Bapak Ibu Saudara, dan tidak berbuah karena kurangnya persekutuan sejati dengan Tuhan. Dan mereka sering mencoba mengimbanginya dengan aktivitas atau pelayanan, padahal tanpa Kristus sebagai sumber, semua itu sia-sia, Bapak Ibu. Yesus memberi janji bahwa setiap yang tinggal di dalam Dia akan berbuah banyak. Namun juga memberi peringatan bahwa mereka yang tinggal di dalamnya akan menjadi seperti ranting yang kering dan akhirnya dibuang dan dipotong. Ini bukan berbicara tentang kehilangan keselamatan, tetapi kehilangan persekutuan, kegunaan, dan hasil rohani. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak lahir dari hubungan dengan Kristus tidak akan tahan uji, seperti jerami dan lalang yang berakar. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 3 sampai ayat 15. Lot menjadi contoh orang yang percaya yang diselamatkan, tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah yang bertahan. Sumber kehidupan ranting adalah jat dan getah yang bersumber dari pokok anggur. Demikianlah kehidupan orang percaya bersumber dari kasih Kristus, sehingga mampu berbuah lebat dan menarik perhatian Bapa yang di surga. Rahasia untuk tinggal di dalam Kristus dapat ditemukan di ayat yang 1 sampai yang ke-11. Yesus ingin menghabiskan waktu bersama saudara lebih dari yang dapat saudara bayangkan. Ya, waktu, komoditas saudara yang paling berharga. Ia menginginkan dari saudara. Dia mengasihi saudara. Dia telah mati untuk saudara Bapak Ibu. Hal yang Bapak Ibu yang lakukan adalah tinggal bersamanya dan tinggal di dalam kasihnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti kasih Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itu tertulis dalam Yohanes 9 ayat yang ke-10. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Selama kehidupan Yesus di bumi, kata yang paling sering ia gunakan ketika berbicara tentang hubungan para muridnya dengan dirinya adalah ikutlah aku. Ketika hendak pergi ke surga, dia memberi mereka sebuah kata yang baru, yang di dalamnya persatuan mereka yang lebih intim dan rohani dengan dirinya dalam kemuliaan yang harus diungkapkan. Kata yang dipilih itu adalah tinggallah di dalam aku. Berapa setelah juru selamat kita berkelana di sepanjang jalan dan perbukitan Israel, dunia dengan segenap kemajuannya masih membutuhkan teladan dan perintahnya. Saat kita mengikuti jalannya,
maka banyak masalah dan kejahatan akan meningkat di dunia ini, termasuk imoralitas, tindakan kriminal, dan keserakahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam analisis ayat-ayat Injil Yohanes 15 ayat 7 sampai 8, kita memahami bahwa tekad untuk tetap bersama dengan Kristus dan hidup sesuai dengan firman-Nya adalah kunci untuk menerima berkat-Nya. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya memuliakan Allah dengan berbagai banyak, yang menggambarkan karakter Kristus melalui tindakan kasih dan kemurahan kepada Allah dan sesama kita manusia. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus memperlihatkan sifat-sifat yang menyerupai Kristus untuk membuktikan bahwa kita adalah murid-Nya. Hidup yang berbuah dimulai dari hidup yang melekat pada Kristus. Remain in Christ. Memiliki hubungan yang intim, relasi yang kuat. Hidup tidak dapat berbuah jikalau kita di luar Kristus. Sebab sumber hidup kita adalah Kristus melalui kasih-Nya. Dia memberi kekuatan untuk menyuplai dan mendorong kita untuk hidup berbuah lebih banyak. Manfaat dari hidup yang berbuah lebih lebat adalah dapat dinikmati Allah dan semua orang mencicipi rasa buah yang segar dan enak. Hidup yang berbuah memberikan arti bahwa hidup yang berhasil memuliakan Allah serta menjadi saksi sebagai murid sejati di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih, jika hidup kita berbuah banyak, nama Allah dipermuliakan dan bukti bahwa kita adalah hamba Kristus yang sejati. Ketika kita ingin mau siap dibersihkan dari segala penghalang untuk berbuah secara maksimal, baik dari sifat-sifat kedagingan kita, kecenderungan berdosa, maka kita seperti ranting yang akan dibakar. Tetapi seperti ranting yang akan Allah bersihkan supaya hidup kita kudus di hadapannya. Misi Allah tergenapi di dalam hidup ini, kita akan berbuah lebih banyak dan lebih lebat. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Semoga hidup kita semakin hari semakin berbuah lebat dan bisa mempermuliakan Allah di segala penjuru bumi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada pertolongan hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang berkata bahwa hidup kami berbuah. Pakai kami sehingga kami semakin hari berbuah dan bisa menghasilkan buah sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam diri kami, Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. God bless you.